Inna ad-dina 'indallahil Islam. Orang Islam tuh saya benar-benar merasa, Masya Allah nih agama yang benar-benar komplit, lengkap, paripurna, semuanya ada gitu. Di sini juga salah satunya saya mikir cuma di Islam saya nemuin ada orang diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang enggak. Orang pakai sendal, kamar mandi, pakai baju, tidur, mandi. Nggak ada yang enggak, nggak ada yang saya temuin, nggak ada yang nggak diatur. Semuanya diatur, semua ada dalilnya, semua ada pembuktiannya, dan bahkan bisa dibuktikan pakai ilmu-ilmu dunia gitu. Itu salah satu yang buat saya Islam tuh benar-benar sempurna gitu, nggak ada kurang dan nggak ada cacat sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Graciela Victoria Safira. Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015. Agama sebelum saya adalah Kristen Protestan. Alhamdulillah saya waktu itu, pada saat itu saya masuk Islam itu di umur saya masih 15 tahun. Jadi pada saat itu saya masuk Islam itu waktu saya umur 15 tahun. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Terbilang masih sangat anak-anak dan terbilang masih sangat muda. Jadi kalau ditanya dulu di agama sebelumnya kayak gimana? Ya dibilang taat, ya selayaknya orang beragama pada umumnya lah kayak gitu. Jadi saya menjalankan rutinitas yang dilakukan oleh agama sebelumnya begitu. Nah pada saat itu saya itu kelas 3 SMP, dimana ibu saya itu udah lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu masuk Islam 1 tahun sebelum saya masuk Islam. Dan waktu itu kalau ditanya apakah saya menerima begitu aja, tidak, tentu tidak. Jadi saya waktu itu sempat ada perdebatan, cekcok dengan ibu saya, karena menurut saya, oh kok nih saya yang dulunya bisa beribadah bareng-bareng, sekarang jadi cuman sama adik saya gitu, jadi terpisah gitu. Karena saya pada prinsipnya bukan orang yang kayak ada orang-orang yang di agama sebelum saya itu ada yang kayak benci karena nggak suka. Saya sejujurnya nggak ada sama sekali perasaan kayak gitu, karena saya punya banyak teman-teman juga yang beragama muslim. Jadi pada saat itu rasa kesel bukan karena agamanya, tapi karena saya merasa bahwa agama ini tuh udah ngambil ibu saya. Saya waktu itu merasa kayak gitu. Jadi saya waktu itu agak emosi, kesel gitu sama ibu saya waktu itu, bukan sama agamanya. Sampai pada suatu titik dimana akhirnya yaudah kita punya perjanjian bahwa di rumah ini nggak ada yang boleh bahas agama. Kita lakum dinukum waliyadin, masing-masing, ibu saya, saya. Jadi kita masing-masing menjalankan agama, gak ada saling ajak, gak ada saling nyuruh, gak ada saling membahas satu sama lain, memperdebatkan, itu gak ada sama sekali. Kita ngejalanin semuanya masing-masing. Sampai pada akhirnya waktu itu saya kelas 3 SMP, saya itu sakit. Saya sakit yaitu kemiringan tulang belakang, dimana itu skoliosis. Skoliosis itu kemiringan tulang belakang, dimana pada saat itu tuh derajatnya udah lumayan parah yang saya harus operasi kayak gitu. Di perjalanan saya operasi itu di situ saya mulai kenal sama agama Islam. Kalau dulu kan cuma tahu agama Islam tapi nggak kenal isinya, nggak kenal ajaran-ajarannya kayak gitu. Karena ibu saya tuh bener-bener nggak pernah ngajarin dan nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah nyuruh. Di rumah ini kita nggak pernah ada yang didoktrin sama sekali. Jadi kalau kadang-kadang orang ada yang pikir, ya iyalah dia masuk Islam karena ya ibunya aja masuk Islam, kan tinggalnya serumah udah pasti disuruh-suruh sama ibunya, dan itu nggak ada sama sekali. Jadi di situ perjalanan dimana saya kenal sendiri sama agama Islam, karena ibu saya cuman mempertontonkan apa yang seharusnya dipertontonkan sebagai seorang muslimah kayak gitu. Sampai di saat saya mau perjalanan ke operasi itu saya harus berhenti sekolah. Waktu itu saya sekolah dari rumah berbulan-bulan, banyak waktu yang luang. Di situ saya banyak baca, cari tahu, tanya-tanya ke ustadz kayak gitu tentang agama Islam tuh kayak gimana sih sebenarnya. Dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel. Pada saat itu saya lagi ke supermarket.
Saya lagi ke supermarket pakai celana pendek yang dimana ya lumrah aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak nggak pernah dilakuin gitu ya. Saya pakai celana pendek seperti biasa. Terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling kan, kalau kita kadang pakai celana pendek tuh suka orang-orang suka catcalling gitu ya. Catcalling tuh yang suka panggil-panggil cewek gitu-gitu. Dan itu tuh banyak dilakukan sama kayak mas-mas di depan supermarket gitu. Saya lagi lewat aja gitu. Saya lagi lewat, gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa aduh gak nyaman banget digituin gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal bukan pertama kali juga digituin sama orang-orang, karena kan itu udah jadi hal yang lumrah ya di sini. Terus sampai akhirnya gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak orang kalau pakai jilbab nggak digituin deh. Saya merasa gitu waktu itu. Terus tapi saya nggak ada niat buat masuk Islam waktu itu. Saya pengen pakai jilbab aja, nggak ada niat mau masuk Islam, pengen pakai jilbab aja. Awal mulanya sampai saya bilang ke ibu saya waktu itu, ini orang Kristen kalau pakai jilbab kira-kira gimana ya? Terus ibu saya ya senang-senang aja dong denger itu ya, pasti kayak ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya juga mikir ya nggak mungkin saya ke tempat ibadah saya yang sebelumnya dengan menggunakan hijab, itu udah pasti aneh karena nggak ada orang yang kayak gitu kan. Terus akhirnya saya di situ saya udah mulai ngerasa aduh kayaknya kalau di Islam tuh wanita dimuliakan banget ya gitu, ditutup aurat, harus menutup aurat kayak gitu-gitu. Saya dengar salah satu perumpamaan kayak kalau kamu makan permen, emang kamu makan permennya yang dibungkus apa yang dibuka gitu. Pasti mau yang dibungkus kan, permen yang dibuka tuh kan dikerubungin sama semut kayak gitu-gitu. Di situ awal mulanya saya kenal sama agama Islam, sampai akhirnya kalau ibu saya lagi ada pengajian, ibu saya waktu itu Ramadan terawih kayak gitu saya ikut. Saya bilang, Mi, aku mau ikut dong, aku bilang kayak gitu. Terus ibu saya ya udah ngebolehin aja, tapi ibu saya juga yang kayak nggak yang yaudah yo ikut, enggak. Ibu saya malah kayak iya kalau kamu mau ikut kah harus ditutup auratnya, atau kalau mau sholat kan harus pakai mukena kayak gitu. Itu saya inget banget saya ikut sholat taraweh untuk pertama kalinya belum masuk Islam, ikut taraweh 23 rakaat. Itu cukup kaget karena saya kayak gini rasanya kayak gitu. Waktu itu saya ikut ibu saya aja deh pokoknya, sampai akhirnya saya ikut juga kajian. Saya inget banget waktu itu saya ikut kajian, terus ada ketemu sama ustadznya yang isi kajiannya. Ustadznya bilang gini, ini udah setelah kejadian di catcalling, jadi saya semakin merasa tertampar gitu ya. Ustadznya cuma bilang gini, umur berapa gitu. Saya bilang waktu itu 14 tahun gitu. Terus habis itu kata ustadznya, udah balik, udah menstruasi, udah. Terus ditutup dong auratnya kayak gitu. Ustadznya bahkan nggak tahu kalau saya Kristen pada saat itu. Ustadznya nggak tahu dan beliau bilang gitu, ditutup dong auratnya. Terus saya nggak sama sekali menjelaskan bahwa saya non muslim, jadi saya cuma senyum aja bilang iya saya gitu, iya nanti. Saya cuma iya aja sampai akhirnya dengan ustadz yang sama pula saya tanya-tanya tentang Islam. Di situ saya mulai tanya, saya cari tahu Islam tuh apa, di mana kedudukan Yesus di Islam tuh apa kayak gitu-gitu. Sampai ustadznya cuma bilang ini, beliau namanya Ustadz Dodi Al-Jambari. Kita akrabnya, keluarga kita panggilnya Ude. Waktu itu Ude bilang kayak gini, di Islam ini bukan berarti kamu nggak mengimani Yesus, dia bilang kayak gitu. Cuman beda aja, kedudukan Yesus di Islam itu bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi. Dan beliau bukan cuma semerta-merta ngejelasin gitu, tapi beliau jelasin runtutannya keturunan Nabi Isa kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya beliau bilang, kamu nggak boleh nggak mengimani Yesus, kamu harus mengimani Yesus, tapi sebagai Nabi bukan sebagai Tuhan. Di situ beliau juga ngejelasin tentang kedudukan Tuhan di Islam. Kalau di Islam tuh nggak ada Trinitas. Ya udah kita berdoa langsung ke Allah gitu. Sampai akhirnya saya bilang saya mikir aja sendiri. Saya bilang gini, oh iya ya, kenapa ya kita harus berdoa ke Yesus gitu, sedangkan Allah kan Maha mendengar gitu. Kenapa ada dua Tuhannya gitu? Jadi semakin saya bingung juga nih di agama ini. Oh iya ya, kok kayak gini gitu.
Terus di perjalanan itu sampai di mana saya udah mendekati waktu saya operasi. Jadi waktu selama saya nggak operasi ini saya habiskan untuk banyak cari tahu. Di perjalanan mau operasi saya bilang yaudah saya niat masuk Islam, saya bilang gitu. Tapi saya bilang ke Ustadz, jadi saya nggak pernah sama sekali bilang ke ibu saya nggak pernah bilang ke bapak saya nggak pernah bilang sama siapapun selain ke Ustadz ini, beliau yang paling tahu lah. Saya bilang saya niat mau masuk Islam, tapi saya takut, saya bilang waktu itu kayak gitu. Terus beliau cuma bilang niat baik harus disegerakan, ya dia bilang kayak gitu. Kan toh agama kamu tuh agama cinta kasih, kenapa harus marah kalau misalnya kamu masuk Islam kayak gitu, kan itu udah jadi pilihan kamu gitu. Terus tapi ya tetap takut karena backgroundnya saya tuh bapak saya orang Batak, jadi begitu kerasnya kan keluarganya, dan saya punya om pendeta dan lain-lain. Jadi saya jujur takut banget pada saat itu, saya takut sama keluarga saya waktu itu karena saya ingat waktu ibu saya masuk Islam gitu, saya semarah itu. Jadi saya pun tahu kalau saya masuk Islam pasti orang-orang marah gitu, karena saya pernah ada di posisi itu dan saya mewajarkan itu. Pasti sedih kan ngelihat anaknya masuk Islam, ngelihat cucunya masuk Islam, pasti ponakannya masuk Islam pasti sedih. Jadi saya bilang saya takut banget. Terus ustadznya bilang ya niat baik harus disegerakan. Saya nggak pernah cerita. Sampai akhirnya ibu saya baca sendiri di handphone saya. Saya nggak cerita, ibu saya baca sendiri handphone saya. Ibu saya cuma buka pintu kamar saya. Ibu saya bilang waktu itu saya ada beberapa kesulitan menjelang operasi. Jadi begitu saya niat masuk Islam, kesulitan-kesulitan itu tuh kayak Allah cabut satu-satu. Terus ibu saya cuma bilang gini, kamu baru niat masuk Islam aja Allah udah mudahkan, apalagi kamu masuk Islam. Wah, di situ saya cuma diem, saya nggak berani ngomong, saya cuma mikir, oh iya ya, saya sadar gitu waktu saya niat masuk Islam Allah tuh kayak mudahin banyak langkah-langkah saya menuju operasi ini, karena saya udah sampai sakit banget, nggak bisa jalan waktu itu. Dan akhirnya sampai saya mau mendekati operasi dibuatin pengajian di rumah ini. Pengajian menuju operasi gitu. Sama dengan Ustadz Dodi juga waktu itu. Terus ada salah satu jamaah beliau datang yang udah 2 tahun gak ketemu sama beliau. Ini salah satu cerita yang paling saya inget. Terus beliau bilang gini, tuh kan kalau Mbak Sheila nggak sakit, hari ini saya nggak ketemu Fulanah gitu. Kita udah 2 tahun nggak ketemu. Kalau Mbak Sheila nggak sakit, kita nggak ketemu hari ini pengajian. Berarti kayak ada hal baik yang bisa diambil dari orang sakit gitu. Istilahnya saya ini sakit, tapi ada aja hal-hal yang bisa saya syukurin gitu. Sampai ke hal-hal yang nggak kepikiran nggak sih kayak gitu. Itu kan nggak kepikiran ya buat saya. Itu hal-hal yang kayak ya udah gitu. Mungkin kode kebetulan aja. Tapi di situ ustadznya nyadarin bahwa kamu sakit aja bisa jadi berkah buat orang lain kayak gitu. Di situ saya sadar kalau ya Allah di Islam tuh sampai hal terkecil aja patut disyukuri gitu. Ada hal terkecil yang kita benar-benar sampai cari ke dalam-dalamnya, bahwa di dalam kesulitan itu ya benar-benar ada kemudahan gitu. Di situ saya semakin pengen sebenarnya masuk Islam. Ya tapi balik lagi saya masih takut sampai di hari dimana saya operasi. Saya ketakutan. Jadi saya masuk kamar operasi di saat ibu saya lagi nggak ada di rumah sakit. Waktu itu saya diduluin lah istilahnya gitu. Terus saya masuk kamar operasi, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau kalau dioperasi saya nggak ketemu ibu saya. Pada operasi ini kalau misalnya dioperasi bisa lumpuh, kalau bisa dioperasi bisa lumpuh atau bisa mati. Udah itu doang duanya. Berhasil, lumpuh atau meninggal. 3 doang. Itu. Jadi di situ saya udah ketakutan banget kan. Ketakutan, saya nangis-nangis sejadi-jadinya. Saya bilang saya nggak mau masuk kamar operasi kalau saya nggak ketemu ibu saya. Saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita ibu saya datang ke kamar operasi. Terus abis itu di situ ibu saya nanya mau berdoa bareng-bareng nggak gitu. Terus saya bilang mau. Terus ibu saya bilang mau baca Al-Fatihah. Mau, saya bilang gitu karena ibu saya tahu saya udah mau masuk Islam di situ. Mau. Terus habis itu akhirnya ibu saya nonton saya baca Al-Fatihah dan zikir-zikir. Itu saya ikutin terus. Entah kenapa pokoknya pada hari itu yang saya dengar cuma suara ibu saya sambil nangis-nangis saya baca semua yang dituntun.
terakhir sebelum obat bius masuk, ibu saya cuma tanya, mau baca syahadat gak gitu. Terus saya langsung bilang mau. Saya bilang kayak gitu. Jadi soalnya toh kalau saya nggak bangun lagi pada hari itu, saya belum syahadat gitu kan. Jadi yaudah, saya bilang saya mau syahadat. Terus akhirnya ibu saya tuntun di depan dokter-dokter dan suster-suster, saya baca syahadat. Udah, habis itu masuk obat bius, saya cuma terakhir nyebut bismillah. Udah, habis itu hilang. Akhirnya pada hari itu saya bersyahadat gitu. Itu dituntun oleh ibu saya sendiri. Jadi setelah saya sadar pada hari itu, saya sadar setelah udah operasi dan segala macam, itu yang tahu saya masuk Islam tuh cuma ada beberapa orang terdekat aja. Jadi bahkan keluarga besar itu banyak yang belum tahu kalau saya waktu itu udah masuk Islam. Yang saya kabarin waktu itu salah satunya Ustadz Dodi, wah, beliau kasih tahu saya kesakitan, beliau bilang baca aja, baca yang dihafal apa, yang hafal apa, dibaca. Dan lucunya adalah saya tuh waktu habis syahadat, tanpa saya sadar saya tuh udah hafal dari Al-Ikhlas sampai Al-Maun mungkin waktu itu. Karena bukan saya hafalin, saya nggak ada niat buat ngafalin juga waktu itu, kan belum masuk Islam. Bukan karena saya hafalin, tapi karena saya dengar adik-adik saya ngaji. Karena kan saya ngabisin waktu saya di rumah kan karena sakit, jadi sering dengar, lama-lama ternyata hafal. Jadi waktu itu saya kesakitan, Ustadz Dodi itu bilang dibaca aja apa yang dihafal, dibaca kayak gitu. Terus habis itu disitulah dimana benar-benar pertolongan Allah tuh nyata gitu bagi saya ya. Setelah saya syahadat, orang lain tuh kalau di kamar operasi cuman gak bisa sampai berhari-hari. Saya cuman sehari keluar kamar ICU, keluar kamar ICU. Orang dokternya sampai bilang, kamu tuh luar biasa banget, dokternya bilang kayak gitu. Orang tuh di ruang ICU berhari-hari baru keluar, saya hari ini operasi, malam siangnya saya udah keluar dari kamar operasi, udah masuk kamar biasa. Terus itu salah satu saya rasa itu benar-benar pertolongan dari Allah gitu. Terus habis itu dokternya juga sampai terkagum-kagum gitu melihat segala keajaiban itu. Terus kalau orang habis operasi itu kan, karena saya di sepanjang tulang belakang ya 24 skru, jadi belajar jalan dari awal, belajar duduk dari awal, belajar bangun dari awal, itu semua dari awal. Orang bisa sampai setengah jam, sejam buat belajar cuman duduk doang. Saya waktu ditanya dokternya, mau duduk? Iya dok, mau duduk. Udah duduk. Mau berdiri? Iya dok, mau berdiri. Udah berdiri. Mau jalan? Iya udah jalan. Kayak nggak ada effort yang berlebih gitu setelah saya. Dan saya ngerasa kalau itu semua berkat pertolongan Allah ya, nggak selain daripada bantuan Allah. Karena ya itu kan dari awal ibu saya bilang, baru niat aja Allah mudahin, apalagi benar-benar bersyahadat gitu. Sampai pada akhirnya pada saat itu tuh di rumah sakit banyak yang ngirimin saya kayak mukena, Al-Quran, kayak gitu-gitu. Udah beberapa orang yang tahu. Di situ juga salah satu yang saya mikir, ya Allah, ini orang-orang saya nggak kenal dan mereka nggak kenal saya. Kok mau sih segininya ngebantu saya gitu. Di situ saya ngerasa kalau ukhuwah persatuan orang-orang Islam tuh bener-bener kuat banget gitu. Gak nanya saya orang mana, gak nanya saya dari mana, banyak banget yang kirimin saya berbagai macam perlengkapan setelah saya masuk Islam ya, kayak mukena, Al-Quran, Iqra dan lain-lain. Dan itu semua sampai hari ini saya nggak tahu orangnya siapa. Bener-bener mereka tuh kayak kejar-kejaran buat nyari pahala gitu. Bener-bener mereka tuh kayak ngelihat orang mencari pahala tuh lomba-lomba gitu. Orang Islam tuh saya benar-benar merasa Masya Allah nih agama yang benar-benar komplit, lengkap, paripurna, semuanya ada gitu. Di situ juga salah satu ya, saya mikir cuma di Islam saya nemuin ada orang diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang enggak. Orang pakai sendal, kamar mandi, pakai baju, tidur, mandi. Nggak ada yang enggak, nggak ada yang saya temuin, nggak ada yang nggak diatur. Semuanya diatur, semua ada dalilnya, semua ada pembuktiannya, dan bahkan bisa dibuktikan pakai ilmu-ilmu dunia gitu. Itu salah satu yang buat saya Islam tuh benar-benar sempurna gitu. Nggak ada kurang dan nggak ada cacat sekalipun kayak gitu. Salah satu ujian yang merasa
sulit banget ya setelah masuk Islam. Selain keluarga udah pasti terjadi kericuhan, rusuh dan lain-lain. Pasti adalah ya dimana dibenci, disalah-salahin, udah pasti. Dan buat saya itu sesuatu yang wajar lah, pasti mereka sedih gitu karena merasa kehilangan saya gitu. Dan jadi apa ya, bagi seorang mualaf tuh itu udah jadi hal yang lumrah bagi saya kayak gitu. Jadi kalau soal keluarga gak ada hal lain selain dihadepin dan didoain aja, udah terima aja apapun itu, karena buat saya itu resiko, karena saya udah tahu setelah saya masuk Islam pasti akan kayak gitu, saya udah tahu. Jadi kalau ujian tentang keluarga ya itu udah pasti apa ya, udah pasti yang harus dihadapi gitu setelah saya bersyahadat. Karena orang-orang tahu saya masuk Islam tuh kan cuman sesimpel dari foto. Jadi waktu itu ibu saya majang foto saya pakai kerudung, ya udahlah semua orang pasti tahu setelah itu, karena emang dari awal setelah masuk Islam saya langsung berhijab kayak gitu. Jadi udah pasti orang-orang tahu, dan saya merasa ya udah itu udah bagian dari hal-hal yang saya harus hadapi ke depannya. Kalau ujian-ujian lain setelah masuk Islam, jujur ya pasti karena asing kan, kayak huruf-huruf dalam Al-Quran itu kan hal-hal yang asing bagi kita ya, kita nggak pernah belajar. Tapi bagi saya justru itu bukan ujian gitu, kayak bagi saya itu tuh kayak tantangan yang seru yang kita hadepin satu persatu, kayak mulai dari berhijab, kan berhijab juga berproses ya, dari yang sebelumnya sampai yang sekarang. Terus abis itu belajar Al-Quran dan lain-lain. Jadi salah satu juga tantangannya adalah waktu itu nggak lama setelah saya masuk Islam, sekitar beberapa bulan saya tuh memutuskan masuk pesantren. Jadi itu adalah salah satu hal yang luar biasa. Waktu itu saya masuk pesantren yang khusus menghafal Quran, dimana di situ isinya orang-orang yang udah bisa baca Quran semua. Waktu itu saya masih ikro juga, belum selesai ikronya gitu. Jadi pada saat di situ, itulah pertama kalinya saya belajar Quran, ngafal, belajar ilmu-ilmu agama juga di situ. Itu di pesantren Askar Kauni waktu itu di Cibinong. Nah di situ nggak semudah itu juga, saya ada nangis-nangisnya, ada susahnya, karena baru pertama kali juga, belum lama masuk Islam terus langsung masuk pesantren. Jadi banyak adaptasi yang susah lah bagi saya kayak gitu. Sampai waktu itu tapi nggak berlangsung lama, cuman beberapa bulan di situ. Di situ ada. Jadi waktu itu yang menguatkan saya adalah ada salah satu pesan dari kakak pondok saya. Waktu itu ada kakak di pesantren itu bilang ke saya gini, kamu saya kan ngeluh ya kok kayaknya susah banget kayak gitu belajar, kayak banyak hal-hal yang sangat-sangat menguji gitu setelah saya pelajari. Terus kakaknya cuma bilang gini ke saya, kamu tuh jadi orang tuh jadi belajar dari pohon kurma gitu. Kita tuh harus jadi kurma. Kenapa kata dia gitu? Kalau pohon-pohon lain tuh ditanam bibitnya, dia tumbuhnya ke atas, dia bilang kayak gitu. Tapi kalau pohon kurma ditanam itu tumbuhnya ke bawah dulu sampai dia kuat. Dia itu ngelewatin berbagai macam, di bawah tanah kan ada cacing, ada kotor, apa segala macam, dia ngelewatin dulu ke bawah tanah sampai dia kuat, baru dia munculnya ke atas, dia bilang kayak gitu. Jadi